Eyang Lawu bersama rombongannya yang turun dari Gunung Lawu menemui anak kecil tersebut dan ditepuk pundaknya. Kemudian anak kecil tadi diberikan kalung oleh Eyang Lawu. Bahwa beliau si anak kecil tadi ketika dikasih kalung tadi itu sebagai pertanda bahwa dia akan menjadi tokoh pimpinan Nusantara kelak. Anak kecil ini adalah anak dari semesta. Beliau adalah anak semesta yang mana beliau tinggal di gunung. Rahayu, sedulur telatah Gunung Langit yang saya hormati. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa ada kurang apapun, bahagia, sejahtera, dan semangat Nusantara. Pada kesempatan malam ini, saya akan membahas tentang pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan siapa sebenarnya anak kecil yang sedang dibimbing, digembleng, dimatangkan oleh raja-raja Nusantara. Mungkin atas dasar penasaran maka beliau menanyakan tentang ini, yaitu tentang video yang sudah lewat. Sebenarnya tentang saya melihat fenomena tentang anak kecil ini itu sudah 2 kali. 2 kali fenomena dan 2 kali kejadian yang berbeda. Dulu pernah saya mengungkap bahwa saya pernah melihat anak kecil tersebut dan sudah saya ungkap di video channel lain, yaitu channel Algoritma Alam, sekitar 3 tahun lebih. Saya mengungkap dan membicarakan bahwa saya melihat anak kecil tersebut didatangi oleh Eyang Lawu bersama rombongannya yang turun dari Gunung Lawu menemui anak kecil tersebut dan ditepuk pundaknya. Kemudian anak kecil tadi diberikan kalung oleh Eyang Lawu. Kemudian mereka berdua bercakap-cakap. Lalu kemudian si Eyang Lawu menitipkan atau memandatkan bahwa beliau si anak kecil tadi ketika dikasih kalung tadi itu sebagai pertanda bahwa dia akan menjadi tokoh pimpinan Nusantara kelak. Nah, setelah itu akhir-akhir ini saya juga pernah
menemukan atau melihat sebuah kejadian yang sudah saya ungkap di video sebelumnya di Tlatah Gunung Langit. Itu anak kecil sedang dibimbing, digembleng, dan dimatangkan karena dipersiapkan untuk memimpin Nusantara. Yang mana yang gembleng tersebut adalah para raja-raja Nusantara. Dulu sekitar 3 tahun lebih, itu baru beberapa tokoh Nusantara yang menemui si anak kecil tadi. Tapi kejadian yang kedua kali, saya melihat itu semua raja Nusantara yang pernah dulu menduduki sebagai raja. Itu semuanya sudah turun dan menggembleng, mematangkan, mempersiapkan anak kecil tersebut agar nanti kelak suatu masa akan memimpin Nusantara yang mana tadinya Indonesia. Sebelum saya menjawab pertanyaan orang tadi, mungkin lebih dulu saya akan menuturkan. Begini, sebenarnya manusia, kita dengan semesta ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pernah saya mendengar bahwa dia atau beliau mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Sah-sah saja apa yang beliau katakan. Karena semua manusia mempunyai hak dan mempunyai penglihatan dari sisi segi masing-masing. Begitupun saya tentu punya hak untuk melihat dari sisi segi saya sendiri. Menurut saya, kesempurnaan manusia itu bisa dicapai karena dari faktor atau unsur-unsur alam yang ada. Kesempurnaan manusia juga didukung oleh faktor-faktor alam. Tanpa adanya dukungan faktor alam, tentu manusia bukanlah apa-apa. Saya akan mengibaratkan seperti ini. Ada motor atau mobil. Mobil itu punya setang, punya ruji, punya jok, punya ban, punya pelek, punya mesin, dan punya lampu. Antara komponen motor tersebut itu tidak ada mana yang lebih sempurna. Contoh, seumpama lampu yang bisa menyala, punya cahaya, punya sinar. Apakah lampu itu paling sempurna? Kalau menurut saya tidak. Karena lampu pun tanpa ada dorongan strum tidak akan dapat menyala. Berarti itu adalah satu rangkaian. Satu kesatuan yang selalu berkesinambungan. Tidak ada mana yang lebih dan mana yang lebih rendah. Nah, berkaitan dengan itu, saya akan mengungkap bahwa ketika nanti penyampaian-penyampaian saya yang seakan-akan saya bisa melihat
Hal-hal yang jenengan semua tidak bisa melihat, itu bukan karena saya itu lebih, bukan. Karena itu hanya kebetulan saya di posisi itu. Seumpama saya mengungkap Gunung Padang yang ada di Jawa Barat, yang mana Gunung Padang tersebut saya ketahui adalah sudah berusia 80.000 tahun sebelum Masehi. Itu kan tidak masuk akal. Tapi apa yang saya lihat itu seperti itu. Lalu kemudian saya nanti akan mengungkap tentang kota Atlantis yang selama ini digaungkan oleh para ilmuwan. Ada yang mengatakan di mana, dan di segi tiga bermuda lah, ada yang di mana. Saya tidak mau menyangkal tentang apa yang orang ketahui. Tapi saya juga berhak untuk mengungkap nanti kota Atlantis itu sebenarnya di mana. Nah, ketika nanti saya akan mengungkap seperti itu, bukan berarti saya itu lebih jago, lebih sekti atau apa. Bukan. Ini kebetulan saya posisinya di bagian itu. Saya tidak mungkin akan bisa disuruh macul, disuruh ngaspal jalan. Itu bukan bagian saya. Jadi dokter, jadi pilot, jadi nakoda, dan lain-lain sebagainya saya tidak mampu. Mereka atau kita itu punya wilayah masing-masing. Nah, kembali ke pertanyaan yang orang tanyakan tentang anak kecil tadi. Tapi mohon maaf, saya tidak akan mengatakan di mana posisi anak kecil tersebut dan keluarga dari mana, apakah dari Jawa Timur, apakah dari Jawa Tengah, apakah dari Jawa Barat, apakah dari pulau-pulau lain, saya tidak akan mengungkap. Karena ketika saya mengatakan posisinya di mana, ya, itu nanti akan menghambat rencana atau cita-cita leluhur Nusantara. Saya tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, kenapa saya tidak mau mengungkap di mana posisi anak kecil tadi. Di samping itu membahayakan buat dirinya, pastinya kan dirinya nanti akan dicari oleh orang yang tidak suka, ya. Itu juga akan menghambat masa depan bagaimana Nusantara kelak. Kembali ke tentang anak kecil tadi. Jadi begini, saat ini anak kecil tersebut sedang digembleng jiwanya. Jadi raja-raja dahulu itu tentu mempunyai kemampuan masing-masing. Raja ini kemampuannya apa? Raja ini kemampuannya apa? Raja ini kemampuannya apa? Itu semuanya itu membimbing pada anak kecil tersebut, dan pengetahuan atau ilmu-ilmunya itu dicurahkan untuk anak kecil tadi. Bagaimana coba kita bisa membayangkan ketika seorang tokoh yang mana kelebihan-kelebihan raja-raja Nusantara dulu, ilmu-ilmunya itu diblek, dikasih sama anak kecil tersebut. Nah, satu lagi, terutama itu yang
digembleng itu jiwanya. Jiwa yang luhur. Begitupun nanti para punggawanya, para pengikut-pengikutnya pun semuanya orang-orang yang berjiwa luhur, semuanya sudah mencapai ilmu kaweruh. Jadi di masa itu, di masa yang akan datang, ini mohon maaf, apa yang saya ungkap bukan berarti saya melecehkan atau menistakan agama, tapi ini fakta yang terjadi. Nah, kelak ya. Jadi, nanti di masa itu, agama itu seakan-akan tidak dilirik oleh orang-orang yang memimpin Nusantara. Mereka semuanya sudah di level kelas lebih tinggi. Nah, sekarang gini ya. Di zaman sekarang, agama itu hanya sebagai seakan-akan hiasan. Saya agamanya ini, saya agamanya ini. Seakan-akan sebuah pameran, pertunjukan. Saya tingkatnya, mohon maaf, pendeta, pastor, kiai, ulama, ustadz. Tapi fakta yang terjadi mungkin tidak perlu saya ungkap. Jenengan semua bisa melihat. Mana sih yang bisa kita jadikan sebagai panutan? Sepertinya sulit sekali mencari tokoh panutan di saat sekarang. Karena memang ini sudah saatnya, saat pembenahan. Bukan hanya pembenahan tanah Jawa saja, bukan hanya pembenahan Indonesia saja, tapi pembenahan semesta, terkhusus pembenahan di bumi ini. Seluruh bumi ini, baik itu yang di Amerika atau di Timur Tengah atau di manapun, semuanya itu lagi berproses pembenahan. Pembenahan apa? Semestalah yang membenahi. Buat kita manusia, pembenahan-pembenahan tersebut kita mengatakan adalah sebuah musibah. Ibarat ada banjir bandang, ada gempa, ada kebakaran, dan lain-lain sebagainya, atau angin topan, itu sebagai musibah. Tapi buat semesta, itu bukan musibah, tapi pembenahan. Ibarat orang sakit atau sebuah bangunan. Dalamannya itu sudah keropos. Tentu tanpa harus ditonjok, pasti akan runtuh juga. Dan tergantikan dengan bangunan baru. Saya tidak mengatakan Indonesia sekarang ini sudah keropos dalamnya ya. Ya monggo, jenengan semua yang menilai. Jadi untuk lebih singkatnya, saya spill tokoh tadi yang anak kecil. Saya mengibaratkan seperti ini ya. Presiden Prabowo itu adalah anak bangsa. Presiden-presiden sebelumnya, SBY, Megawati, dan semuanya itu adalah contoh-contoh anak bangsa. Kita semua juga anak bangsa. Lalu kemudian
ada juga anak Tuhan. Anak bangsa itu, apakah bangsa ini melahirkan anak? Kan tidak. Itu hanya sebagai pelambang atau ibarat, perumpamaan. Begitupun dengan anak Tuhan, bukan berarti Tuhan itu beranak, bukan. Tapi seperti tadi anak bangsa. Nah, dengan tokoh yang anak kecil ini adalah anak dari semesta. Beliau adalah anak semesta yang mana beliau tinggal di gunung. Bukan di gunung Semeru, bukan di gunung Slamet, bukan di gunung Lawu, bukan di gunung Krakatau. Pada intinya beliau berposisi di gunung. Dialah yang akan mendobrak menjadi Indonesia emas, tapi bukan Indonesia lagi, tapi Nusantara emas. Sekali lagi, banyak ahli spiritual mengungkap tentang Satrio Piningit, akan datang dari sini, akan datang dari sana. Itu sah-sah saja. Saya bukan berarti saya itu yang benar atau orang lain yang benar. Ini sesuai dengan penglihatan masing-masing. Inilah yang saya lihat. Dan sebenarnya dengan adanya beberapa pandangan atau penglihatan tokoh-tokoh spiritual tadi, itu adalah kehendak alam juga agar menyamarkan siapa sih anak tersebut, agar sulit untuk dicari. Karena yang pasti ketika akan ada calon bibit, pasti akan dicari lalu kemudian akan dihalangi. Seperti halnya tokoh-tokoh terdahulu. Zaman Nabi juga seperti itu, dan zaman apapun pasti ketika akan ada tokoh, ada beberapa kelompok yang tidak suka lalu kemudian dihalangi. Sampai di sini barangkali ada beberapa kata, bahkan semua kata yang kurang berkenan. Mohon maaf, inilah apa yang saya ketahui. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Rahayu, rahayu, rahayu.